Neng dia Bang Bagas, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islam warzuqana fahma waj'alna min ibadika sholihin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina wamnun alaina hifdhan wa fahma ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Kawan-kawan mahasiswa santri yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali pada ngaji hadis ahkam. Sebelumnya minggu yang lalu kita libur ya. Minggu yang lalu kita libur, break sejenak, ambekan. Karena pas itu juga teman-teman juga pas repot ya. Nah saya juga tidak ada kerepotan. Saya kan yang sibuk, saya kan sok sibuk. Nah, oke. Ya. Hadis pada pertemuan sebelumnya muhadharah salisah itu kita sudah selesai membahas tentang hadis kaitannya dengan hukum nikah. Sekarang setelah kita mengetahui hukum nikah, maka kita akan beranjak kepada apa saja yang dicari, diusahakan di dalam memilih pasangan. Apa saja kriteria atau hal-hal yang dianjurkan untuk dipilih pada diri pasangan. Nah, apa saja? Apakah cantiknya? Apakah gantengnya? Apakah nasabnya, pekerjaannya, atau yang lainnya? Nah, ini nanti ada di sini. Hadisnya ini singkat, tapi penjelasannya akeh.
penjelasannya dawa. Lek iso sama napal nih. Nah, hadis ini kan singkat-singkat kan sama napal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muhadharatur rabi'atu babu tungkahul mar'atu li arba'i khilalin. Babu tawiki kubab nerangaken tungkahu den nikah sapa al mar'atu wong wadon li arba'i khilalin krana papat pira-pira perkara. Wanita itu dinikah karena 4 hal. Wanita itu dinikah karena 4 hal. An Abi Hurairah kaceritakan saking Abi Hurairah. An Abi Hurairah kaceritakan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhu maring Abi Hurairah. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ola ndawahaken sapa Kanjeng Nabi. Tungkahul mar'atu li arba'in. Limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Fadfar bidzatid dini taribat siyadaka. Tungkahu den nikahi sapa al mar'atu wong wadon. Tungkahu den nikahi sapa mar'atu wong wadon li arba'in krana papat perkara. Rupane limaliha krana bandane mar'ah. Dadi iki bondo. Apa masamu apa? Banda ya bondo. Lima liha karena bondone mar'ah. Barangkali perempuannya ini berduit. Barangkali perempuannya ini mandiri dan berduit. Nah, sing lanang melarat, no. Sing lanang ndajut duit, no. Bisa jadi bisa jadi faktor untuk menikahi si perempuan adalah lima liha. No. Wali hasabiha lan krana nasabe mar'ah. Karena nasab yang bagus. Wali hasabiha lan krana nasabe mar'ah. Wali jamaliha lan krana ayune mar'ah. Krana cantiknya mar'ah. Akeh to iki? Banyak yang seperti ini ya. Gitu? Ya. Menikahi karena cantiknya. Walidiniha lan krana agamane mar'ah. Walidiniha lan krana agamane mar'ah. Fadfar mongko beruntungnya apa ya? Mongko bejo sira. Fadfar mongko bejo sira bidzatid dini kelawan milih wong wadon kang anduweni agama. Kelawan milih wong wadon kang anduweni agama sing apik Mas, agama kang bagus. Taribat mongko dadi gopak lebu. Taribat mongko dadi gopak lebu apa yadaka tangan loro sira. Apa yadaka tangan loro sira. Dari Abi Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita dinikahi karena 4 hal. 1 karena hartanya, 5 liha karena hartanya, 2 wali hasabiha karena nasabnya, keturunannya,
wali jamaliha yang ketiga karena kecantikannya, yang keempat wali diniha karena agamanya. Fadfar bidzati dini taribat yadaka. Kalau makna secara letterlek ya, makna secara bahasane iku zofaro, mansobaro, zofiro. Barang siapa bersabar, beruntung. Maka beruntunglah bagi laki-laki yang menikahi perempuan memiliki agama yang baik. Taribat yadaka. Taribat yadaka, maka kedua tangan kamu itu akan terkena lebu, gopak lebu. Maksudnya piye? Pilihlah wanita yang agamanya baik, maka kamu akan beruntung. Debu di sini maksudnya isyarah kepada sebuah keberuntungan, ya sebuah keberuntungan. Nah, makanya debu itu dipakai untuk alat bersuci karena debu itu termasuk barang yang mulia, barang yang dianjurkan. Selain dari, tapi di bawah air ya, di bawah air. Al maknal ijmaliyu, maknane piye maksudnya? Iki Bagas iku apa lek hadis iki? Lek arek-arek apa bocah-bocah hukum keluarga iku panganane ya hadis iki. Iya. Kaful mar'atu li arba'in no. Al maknal ijmaliyu, al makna utawi iki ku makna al ijmaliyu kang bangsa umum, gamblangan. Syarahan Nawawi, syaraha wis jelasake sapa An-Nawawi Imam Nawawi bi anna sahiha kelawan setuhune penjelasan kang bener, bi anna sahiha kelawan penjelasan kang bener fi makna hadzal hadis ing dalem maknane ikilah hadis. Fi makna hadal hadis ing dalam maknane ikilah hadis iku annan nabiyya setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku akhbaro paring khobar sapa nabi bima kelawan perkara yaf'aluhu kang agawe ing ma sapa annasu menungso mate wong akeh ngono. Sapa annasu wong akeh atau menungso fil adati ing dalem pengadatane, ing dalem umume adate memang ngono. Fa innahum mongko setuhune annas. Nas ini adalah manusia yang hidup pada zaman Nabi ya. Umumnya begitu. Mongko setuhune annas iku yaksuduna padha nejo sapa annas. Hazihil khisola ing ikilah pira-pira perkara. Hadhil khisola ing ikilah pira-pira perkara al arba'a kang papat. Dene wa akhiruha utawi kang akhire al khisol al arba'. Wa akhiruha utawi akhire hadhil khisol al arba'. Aindahum ing dalam mungguwe annas iku zatud dini wong wadon kang anduweni agama kang apik ana. Zatud dini wong wadon kang anduweni agama. Maksudnya kualitas agamanya bagus. Fadfar mongko bejo sira anta ya sira. Fadfar anta ayyuhal mustarsyidu he eleng-eleng wong kang nuprih petunjuk. Ayyuhal mustarsyidu he eleng-eleng wong kang nuprih petunjuk. Bidzati dini kelawan milih wong wadon kang anduweni agama. Tapi la annahu
ora setuhune Kanjeng Nabi la anahu ora setuhune Kanjeng Nabi iku amaro merintah sapa Kanjeng Nabi bidzalika kelawan mengkono-mengkono hadhil khisalal arba bidzalika kelawan mengkono-mengkono hadhil khisalal arba wa fi hadzal hadis lan iku tetep ing dalam ikilah hadis al hadatsu utawi kejadian ala musahabati ahli dini ing ngatasé musahabah artinya apa ya? Bahasane iku apa ya? Membersamai iku basa Jawane apa? Serawung, heeh. Maknane piye nyrawungi ngono. Ala musahabati ahli dini ngatasé nyrawungi wong kang ahli agama. Membersamai atau nyrawungi wong kang ahli agama fi kulli syai'in ing dalam saben-saben suci. Li anna sahibahum krana setuhune wong kang anduweni ahluddin kleru li anna sahibahum krana setuhune wong kang nyrawungi ahluddin mang nyrawungi atau ngancani atau membersamai ahluddin jadi sahibe ahluddin sahabat jadi sahabate ahluddin jadi bestine ahluddin. Kasare besti apa? Kasare teman iku apa ya? Enek sahib. Terus Rafiq, terus Sodik. Terus apa nih bahasa Arab? Ya, siapa itu? Kalau sahib itu artinya teman dalam arti orang yang selalu membersamai setiap saat. Makanya sahibah itu musahabah itu makanya ada istilah sahabat. Kanjeng Nabi itu mengistilahkan umatnya itu dengan kata sahabat karena mereka yang selalu membersamai Nabi dimanapun, kapanpun, di waktu kapanpun. Nah, mereka selalu ada untuk Nabi. Nah, itu jenisnya sahabat. Lek sodik iku teman yang selalu menegur ketika ia sedang bersalah. Teman yang jujur, maksudnya teman yang selalu menegur ketika temannya salah. Itu namanya sodik. Artinya dia terus terang belak-belakan dengan apa yang ada pada kita. Terus Rafiq, murafaqah. Rafiq itu artinya rifkun, halus, lemah lembut. Apa Cak? Ada apa dengan nama Rifki Cak? Rafiq itu artinya apa? Teman yang selalu lemah lembut, selalu halus, tutur katane iku penaan. Kegampangan lah penaan. Enaan, kongkon enaan, itu jelu itu long enaan. Kanca sing enakan iki jenenge Rafiq. Habib itu juga orang yang membersamai tapi dalam hal apa? Mahabbah berarti cinta. Apa? Maksudnya mahabbah kasih sayang, cinta. Nanti kalau sotik sama Fred itu tadi nggak ada kasih sayang. Apa ya? Orang yang
selalu belak-belakan dengan kita, kalau kita salah menegur berarti itu sudah termasuk peduli ya enggak? Ya, berarti masuk. Nanti Semua gimana? Nah itu kan ada beberapa istilah. Nah kalau besti itu artinya apa? best friend. Maksudnya pengertiannya apa? Ya, istilah selalu ada di masa suka dan duka. Suka dan duka. Berarti setiap ada ya. Setiap momen ada. Nah, berarti bahasa Arabnya besti ya sohib, sohibah. Li'anna sahibahum yastafidu, li'anna sahibahum krana setuhune wong kang nyrawungi ahluddin iku yastafidu bisa ngalap faidah sapa sahibahum, iku yastafidu bisa ngalap faidah, ngalap ilmu, ngalap faidah, mengambil sesuatu sapa sahibahum min akhlaqihim saking akhlaki ahluddin wa barakatihim lan barakai ahluddin wa husni taraikihim lan baguse pira-pira tindak lampahe ahluddin wa husni taraikihim lan baguse pira-pira tindak lampahe ahluddin wa ya'manu lan bisa aman sapa sahibahum al mafsadata ing onone kerusakan onone mafsadat min jihatihim saking arahe ahluddin, saking arah-arah ahluddin. Nah, saking arah-arah ahluddin. Kalau versi Imam Nawawi ketika menerangkan hadis ini itu Kanjeng Nabi itu hanya memberi kabar tentang keadaan yang ada pada zamannya, pada zaman Nabi, kelakuan umat Nabi. Maksudnya kelakuan umat Nabi secara pengadatan itu ketika menikahi perempuan itu ya karena 4 hal itu. Nah, maksudnya piye? Ini bukan perintah, no. Ini tidak ada perintah bahwa laki-laki itu diminta untuk menikahi wanita karena hartanya, karena nasabnya, karena cantiknya atau karena agamanya. Tidak ada perintah seperti itu. Neng umume mbiyen iku ngono. Ada sahabat yang menikahi perempuan karena melihat hartanya, karena melihat nasabnya, karena melihat cantiknya, karena melihat agamanya. Karena itu sudah familiar, akhirnya Kanjeng Nabi dawuh yang sudah ada itu. Umumnya wong wadon biyen niku dinikahi karena 4 hal. Ya karena apa tadi? Karena harta, karena nasab, karena cantik, karena agama. Iki Nabi mek ngabari maksudnya. Di sini kan tidak ada perintah ya, tidak ada perintah. Lah baru di sini fadfar bidzatiddin taribat yadak. Ini karena fadfar itu fi'il amr, baru di sini anjurannya, baru di sini perintah Nabi. Pertama itu 4 hal itu hanya digambarkan Nabi, tapi Nabi ku menganjurkan untuk pilih yang ini. Carilah wanita yang agamanya baik, maka kamu akan beruntung. Nah, kenapa ini khitabnya untuk siapa? Khitabnya untuk siapa? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Kenapa? Ya karena hadis awal ya masyarus sabab laki-laki, you know. Maka yang kena khitab mencari dan mencari, memilih menyeleksi apa nih? Sing apa? menguji dan sebagainya. Ada fit and proper test itu dalam memilih pasangan. Sing soro iku ya lanang, wong lanang. Neng perempuan ya nyantai saja, no. Jadi soro ya lho. Kriteria pasangan laki-laki perempuan. Lah, neng iki cerita zaman biyen. Zaman biyen itu begitu. Makanya perempuan itu tidak dituntut untuk memilih, no. Justru perempuan yang dipilih, no. Nah sehingga apa? Maksudnya ini. Karena kalau laki-laki itu
kena khitab ini, maka laki-laki itu beban. Laki-laki itu beban. Pertama, satu dia harus punya ba'ah, finansial yang kuat, mental yang kuat. Terus kemudian dia ketika sudah mapan, maka segeralah mencari wanita yang kriterianya seperti itu. Nah sementara zaman dulu itu antara laki-laki perempuan itu jarang kenal. Orang kaya saiki ya kenal san padha kancane ana. Itu kan Kak. Iya, zaman dulu kan tidak begitu. Zaman dulu itu akses perempuan itu cukup tertutup. Tapi Nabi sebenarnya sudah membebaskan kepada perempuan. Kamu mau main secara domestik atau secara publik, mau mandi di rumah, di lingkup rumah atau keluar rumah itu boleh. Karena ada riwayat hadis juga yang mengatakan bahwa perempuan itu ada yang bekerja. Ada perempuan yang bekerja dan Nabi meriwayatkannya. Artinya apa? Wanita berkarir itu ya monggo saja. Neng zamane Nabi ku ndak akeh ngono. Akeh-akeh wong wedok iku ya apa? Ning omah. Di rumah tertutup. Akses untuk ilmu sebenarnya ada, tapi karena yang familiar itu, yang mayoritas itu yang laki-laki. Nah, sementara yang cerdas dari perempuan itu jarang. Makanya tidak ada yang buka majelis taklim untuk perempuan. Lah Siti Aisyah itu apa? Memberi ilmunya itu door to door. Privat. Nah, bertawajuh, muwajah. Milda tanya langsung ke Sayyidah Aisyah, ngono maksudnya. Nah, tapi tidak lewat majelis taklim. Kalau Rasul itu ada, ya Rasul sesekali ngisi pengajian seperti ini, yang datang itu sahabat. Nah, yang datang sahabat. Kalau perempuan tidak ada dulu. Akses seperti itu tidak ada. Makanya perempuan zaman dahulu itu cenderung tertutup. Dan kemudian kalau mau menikah itu harus dilakukan yang namanya ta'aruf. Harus dilakukan yang namanya ta'aruf. Apa? Zaman saiki tertutup piye ya. Zaman saiki ku nah saiki kanca dhewe wis dadi. Jadi beri pegatan. Kanca dhewe dadi menikah. Malah Kalau teman sendiri putus nyambung gitu Kak. karena karena apa? Karena nek teman sendiri kan tidak perlu ta'aruf kan? Wis kenal kan? Wis kenal api elek ya seru. Bobrok-bobrok aib ya wis ngerti. Kemana padahal kamale. Ayo. Lah. Nyatanya yang sekarang ada ya Ustadz ketemu muridnya. Akeh kan? Akeh. Ada Ustadz ketemu muridnya, kayak Pak Mazhar. Terus siapa nih? Pak Minan. Terus Pak Anwar. Saya masih belum ada nih. Nah, Ustadz Anwar, amin. Ustadz Anwar. Aku syukur. Lah ya yo bakal kuwi. Oh, wis bisa ya. Yo Nes. Sing rabi karo Ustazah Nisa iso. Tasanusi. Nah, kuwi. Nah, iku kaya cinlok ketika Mahat Ali atau ketika markas ya. Sepertinya begitu, nah. Nah, Sama antum ada. lah itu seperti itu. Jadi akses wanita zaman dulu itu sangat tertutup, makanya yang effort ya untuk memilih itu adalah laki-laki. Tapi memilih seperti ini beban ya. Seandainya perempuan itu ada hadis yang
dibebankan kepada perempuan untuk memilih laki-laki. Mumet iku perempuan iku. Temenan, mumet tenan. Laki-laki itu dalam konteks ini itu benar-benar mumet iku. Maksudnya gimana, Pak? Coba ya tak ilustrasikan begini. Ketika taruhlah ada laki-laki yang sudah mapan, ada pekerjaan, penghasilan cukup. Dia mau menikah, kemudian dia yang mencari perempuannya siapa, lalu dengan kriteria seperti itu. Maka seketika itu dia akan mencari tahu lek koncone dhewe, misalnya koncone dhewe sak kelas niku paling ndak kan wis mengenal sifat yang ada, sebatas sifat yang ada tentang personalnya si dia. Tapi belum ada tindak lanjut kaitannya tentang keluarga. Bagaimana karakter keluarganya. Terus kemudian lek cara wong lanang iku kan kira-kira wong wedok iku oleh diboyong apa ndak ngono. Gitu. Bisa ikut yang laki-laki apa ndak. Terus kemudian diterima di masyarakat apa ndak. Apalagi kaitannya karo organisasi, ormas misalnya, ormas Islam ya. Antara NU Muhammadiyah misalnya. HTI kan enggak enak. Antara NU Muhammadiyah itu kan kadang juga terjadi konflik seperti itu. Kecuali memang benar-benar tidak disikapi yang baik. Komitmen antara kedua belah pihak misalnya, sing perempuan iku dilalah Pak Izin iku ketemu wong wadon sing hafizah. Wah, amin. Iya, Pak Izin. Emang iya. Emang iya. 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 Calonnya itu Amido. Iya di dalam ya. Katanya zamannya Ustadz sama santrinya. Iya kan? Ya, Ustaz ya kulit tilmid. Lah, Sopo lu nanti? misalnya Pak Izin sudah kenalan dengan atau ditawakno atau ada yang menawarkan perempuan sing hafizah. Maka mau tidak mau komitmennya adalah si laki-laki harus ikut menjaga hafalannya si zaujah itu, si perempuan. Harus, Pak. Wajib. Bentuknya menjaga. Kalau tidak diberi akses oleh si laki-laki untuk menjaga itu, yang berdosa si suaminya. Tapi kan harus kafar. Banyak. Harus Nah, Oh, udah bahas berapa? nah kan misale. Lah itu kan kalau ketemu dengan wanita yang hafizah, sementara Pak Izin itu hafid Fatihah karo Yasin. hafid surat Yasin dah. Nah, iku misale. Nah, otomatis kan sekarang pertanyaan begini, apakah menjadi indikator hafizah itu dalam pernikahan, kelangsungan pernikahan, keharmonisan pernikahan itu jadi indikator enggak? Menurut sampean, Mas? Enggak. Berapa banyak santri yang hafizah tapi pegatan? Karena dia yang sing dicekel itu Quran, tapi tidak belajar isinya Quran. Tidak belajar isinya Quran, terutama kalau masalah pernikahan, berarti kan dia harus tahu betul tentang ilmu nikah toh. Sing dindelno mong tahfite tapi apa? Dia tidak belajar ilmu nikah. Akhirnya apa? Kedua-duanya sing lanang yo sibuk hafalane, sing wedok yo sibuk ngrumat apalane. Apalagi dua-duanya wis duwe santri dhewe-dhewe ngono. Rival. Nah, jor-joran. Akhirnya apa? Tidak ada waktu untuk komunikasi, tidak ada waktu untuk saling merealisasikan hak dan kewajiban masing-masing. Akhirnya apa? Wis luwih bagus pisah ae. Itu ada seperti itu. Nah, terus kemudian misalnya Bagas dijodohne
Kambing ning. Amin. Ya Allah, ya Allah. Kambing ning pondok. Ya Allah, ya Allah. Ning Kambing ning. Misalnya apa Bagas dijodohne karo putrine Abah Hasan. ning jebel. Ya Allah. Lek kanca marah. Apa sadar diri tapi. Rai Bagas. Kasih dakwah ngono biar berjuang. Kita tidak tahu. Kamu namu sok piye ngono. Oh. Nah, sing mikir banter kan Bagas sih ngono. Sing mikir banter kan Bagas sih ngono. Nah. Lah sing perempuan nyaman-nyaman saja. Karena pasti enek jegengane abahe. Lah sing remek sing ajuri sing lanang. Apalagi karena Bagas itu sama di pondok, guys. Lah, Bagas itu ndak punya pondok, bukan keturunan dari orang-orang yang punya pondok. Mau dinikahkan dengan perempuan sing jelas-jelas putrine kiai. Mau tidak mau, konsekuensi akhirnya apa? Ya sing lanang sing melu sing wedok, gitu. Padahal pengennya Bagas itu sing wedok, sing apa? Melu sing lanang ngono. Terhalang dengan itu wis. Nah, cocoknya cocok ngono. Cocoknya cocok ngono. Tapi masalah itu ada faktor-faktor X yang tidak bisa kita halau itu loh. Itu sing mumet iku sing lanang. Apalagi misalnya wis kadung menyatakan suka, menyatakan cinta kepada si perempuan. Dan dilalah ketika itu si perempuan ngomong ke bapaknya, bapak ibunya, ditembung tenan, kon rene ngono. Besok suruh ke sini ngono. Sing lanang alasan ya masih kuliah, belum selesai dan sebagainya. Itu beban itu bagi laki-laki, tapi tidak begitu berat untuk perempuan. Karena kitab ini untuk laki-laki. Nah, maksudnya ngono. Nah, kitab ini untuk laki-laki. Nah, lek perempuan ya sampean niku milih sendiri apa dipilih nih dijodoh nih ngono sing perempuan Dipilih. delok-delok ya sampeyan delok-delok Dulu sing mulai nih, no. Bakal Yusuf ngono piye? Delok kon asape. Sampai jelas. Iya. Asape jelas. Lah, kalau misalnya ya sebenarnya apa yang kamu cari pada pasangan laki-laki itu biasanya apa yang kamu cari pada sisi wanita? ayu. Cantik itu wajar ya karena laki-laki itu makhluk visual Nama nih beda yuk. Makhluk audio mah nih. Makhluk visual itu maksudnya suka dengan yang indah-indah laki-laki itu. Perempuan jujur loh, tak? Begitu ya? Tenan. Iya. Sampai media tok lain. Suka dengan yang indah-indah. Nah, tapi kalau sudah ada fase untuk menikah dan punya mental yang cukup untuk menikah, biasanya itu nomor sekian. Enak sih cari Pak izin ya. Sing penting enak sih cari. Bumbuan iki sing enak sing gelem ngono cari. Tapi lek perempuan itu apa yang dicari dari laki-laki? Enggak misalnya gini. Sing iso nonton meneh akhirat. Dulu diri jeda. Dan nonton apa? Lek sampean cari itu, ya ini semua sudah layak ini. Mapan
mapan nasape. Nonton Nek mapane nek satu. nonton demo neng kos tidurnya. Lho maksudnya menuntun ke akhirat iki ning surga meneh neraka. Neraka ya akhirat masamu. Nah, neraka ya akhirat ya. Dituntun jongkrokne ngono kena ya. Membimbing kita butuh pembimbing yang Iya. Lah kono oleh dhewe ono kamu sibuk yo. Ya. Bocil putih. Badan sore. Aceh kelas berapa? Ya mungkin nomor 1. Apa? Kemapanan mungkin. Sabar dan sabar marah. Karakter Woi. sabar. Woi, beda Sebenarnya nggak banyak kan maunya perempuan itu cuma tanggung jawab, perhatian. Ya kalau diperhatikan ya pak. Bertanggung jawab, tidak percaya, tidak pikiran beda sadar Bapak Prabu. Lah, iya oke. Misale ngene aja. Ini kejadian yang ada dan banyak yang terjadi maksudnya. Ada laki-laki yang oke lah dia secara ilmu itu wis oke wis pinter panjane. Tapi dia ndak mapan, mergo belum punya pekerjaan. Terus kemudian si laki-laki itu kenalan dengan perempuan. Perempuannya juga agamanya baik karena santri. Misalnya sampean lah, perempuan itu ibarat sampean lah. Nah, santri. Hanya karena ada komunikasi, kan buka komunikasi. Sebenarnya kan watak perempuan dan laki-laki itu kan bisa kelihatan ketika komunikasi loh. Tukar pikiran. Kira-kira open mindsetnya itu terbuka atau enggak. Misalnya pembahasan pertama sing laki-laki mulai memancing kaitannya, kira-kira menurut sampean itu bagus mana antara kayak pembahasan dulu itu misalnya menikah dulu lalu berkecukupan atau berkecukupan lalu menikah. Lalu setelah itu kan dijawab oleh si perempuan, akhirnya ada pendapat. Terus dan seterusnya sampai bahas misalnya wanita karir, terus kepengasuhan anak dan sebagainya, keluarga sampai keluarga misalnya. Sampai terakhir itu ada pembahasan tentang biaya menikah. Karena misalnya sing lanang itu ya santri-santri kayak model awa-awaan ini kan tidak ada penghasilan tetap. Kemudian dibebankan dengan biaya nikah adat ya, pengadatan ya. Sebenarnya cukup untuk mengasih nafkah bulanan dan mahar misalnya. Piro sing njaluke misalnya mahar 2 juta, nafkah sehariannya misalnya piro? 3 juta. Kayak kedimen ya. Iku ngalah-ngalahi UMR ya. UMR tulung agung 2 juta 300 kan. Nah, misalnya ya. Oke lah, ada lah uang segitu untuk per bulanan ada lah. Tapi les kebentur misalnya mengadakan pesta pernikahan. Gitu. Saya kimu ngadane walimah ngono kae, pesta pernikahan sak becekane ngono kae. Iku entek piro? 50 jati ya deh. 50 jut. Enggak apa-apa. Suami istri itu ya, calon pengantin ya, atau orang tua masih punya hubungan itu. Itu musyawarahnya itu, tergantung. Kalau aslinya tuh? Aslinya ya. Walimah itu kan hukumnya itu kan Hukumnya itu kan sunnah. Sebenarnya walimah itu kan intinya adalah i'lam, memberi informasi kalau dua pasangan ini sudah menikah. Yang diberitahu atau yang diketahui oleh orang-orang sekitar, terutama tetangga, dan diberikan makan. Selesai. Ning zaman sekarang kan ono becekane iki lho, ono becekan, ono buahan, resepsi, terus sampai rewange ada
dekorasine, make up sampai tukang son. Langsung nyewa elek. sound, elep, bass, lek jauh, souvenir. Nah itu ada souvenirnya. Nah itu kan kurang lebih kan banyak itu habisnya. Kalau lek jare Faizin niku 50 juta iku. Nek sing sampai 50 juta. Nek sing sampai nanggap apa? Orkesan atau nanggap ada musik jam. Nah, iku kan akeh ngono. Nah, itu bukan kewajiban suami istri. Tidak ada kewajibannya itu. Ya siapa yang membiayai? Ya terserah. Kalau memang itu kalau misalnya laki-laki dan perempuannya itu nerimo sederhana, terus orang tuanya itu kepengen yang besar, berarti kan yang nanggungan orang tuanya. Yang nanggungan orang tuanya. Nah. Tapi lek nuruti gengsi ya ngono. Lek nuruti gengsi ngono. Wong tangga-tanggane ae ya adek terop. Mosok kene sing pas-pasan ya. Pada saat itu kondisi pas-pasan. Ndak ikut-ikutan adek terop. Ngono ora. Pantese ya no. Ning awak dhewe iku tidak bisa terhindar dari ocehan tetangga. Iya. Lek santri kan sik kuat iku kupinge iku. Lek santri kan biasanya sik kuat karo apa? Celatuane tetangga. Heeh. Ning sabare kan gede ngono. Tapi lek misale ada yang bukan santri terus ndak iso nahan emosi seperti itu kan malah golek amane ya apa? Ya melu tanggane ngono ae. Sementara tanggane request-e nanggap apa ngono kan. Ya direkut iuran dah. Akhirnya apa? Sing jibeke ya orang rumah sendiri. BCAN masuk ya. Setelah acara selesai iku sing dipikir apa? Ya lek utang nyaur utang ngono. Lek dia utang ya nyaur utang. Kira-kira BCAN iku iso nyaur utang kuwi apa ndak. Yang terjadi seperti itu, yang ada seperti itu. Sebenarnya nikah sederhana itu murah itu ada. Tinggal kalian mau apa ndak. Nikah di KUA itu kan gratis ya. Kalau nikah dibawa keluar ijabe ning njaba iku bayar ya 600 ya. 600.000. Belum iku ngasih ceperan ning Pak Naip. Mudine karo sing ngetutne. Saksi-saksi sak waline, sak sing kiroa, sak sing ngapone. Urung lek nek kiyaine ya mosok ndak disalami. Salami tempel wae. Terus kemudian ketika setelah itu langsung acara walimahan ngono kae. Durung yus akeh hal yang yang dipikir ngono. Biayane iku entek akeh. Tapi lek sederhana ya nikah ndek KUA 0 rupiah gitu. Setelah itu syukuran ning omah tumpengan ngono kae semari. Pasti Seumur hidup satu kali. Tetangga saya itu ada yang seperti itu. Jadi ndak rejan-rejan ngono kae. Tapi kan orang dulu ada yang ijab dulu, setelah itu pas sudah punya uang baru Ya, ada yang seperti itu. Nek kan kadang wong sing ngono kuwi kan lek sabar menunggu ya oke lah. Kadang kan katanya santri sabar. ya iya nah. Kadang iku maksudnya ngene. Sing melakukan atau sing dadi pasangan iku ndak ada masalah lek mau diundur-undur seperti itu. Ning sing repot iku ya sing rewang sing anu iku lho. Lah iso kan segera no. Saiki misale paginya ijab terus setelah itu langsung walimah sesuke langsung balik atau resepsi nih no. Resepsi ke yang pengantin selanjutnya no. Artinya 2 hari ku cukup no, dicukup nih no. Bar kuwi wis mari no. Bar kuwi wis mari no. Nah,
itu menjadi tanggungan orang banyak seperti itu. Ya memang biasanya anggapannya wong tua itu ya alah ya wong rabi apa nikahnya anak sekali seumur hidup ngono. Umur hidup. Masa ndak direjakne ngono. Tapi yo nek tetangga saya itu ya seperti itu, ndak mau ora gelem direjakne. Dikai modal karo wong tuane. Wong tuane sing lanang yo kei modal, wong tuane sing wedok ngekei modal. Nah, nikahnya tapi nikahnya ning jaba. Nikahnya di rumah maksudnya, di rumahnya, tapi ndak rejan-rejan. Ya akhirnya ikut juga modal untuk apa? Untuk kehidupan selanjutnya. Ya akhirnya ya iso tuku mobil, iso tuku anu lah. Artinya sebenarnya uang 30 jut atau 50 jut yang seharusnya terbuang hanya untuk 1 hari 2 hari. Itu bisa untuk kehidupan selanjutnya. Nah, antum besok rencananya gimana? Wah, enggak tahu ya. Mbaknya ya, Ton. Iya, tergantung lah. Tergantung mbaknya siapa? Mbak Ines? Nah, Gak mungkin. Mundur ya, kenalan. lah Iya. kan ada yang seperti itu, maksudnya seperti itu. Nah, Kalau ini tadi kan hmm, perintah untuk menikahi perempuan karena agamanya itu beruntung betul tidak? hmm. Terus bagaimana kabarnya wanita yang agamanya kurang kan? Itu apa enggak ada Ya. perintah? Kan kasihan kan kalau yang dinikahi yang pintar agama tok yang tidak pintar agama Pintar agama, iya. Perempuan itu kembali. Perintahnya itu memang kelek Kanjeng Nabi ku perintah iku. Tapi tidak sampai pada taraf wajib. Cara iku diwajib nih laki-laki diwajibkan untuk menikahi perempuan sing agungane apik. Ya iku mang nasibe perempuan sing ndak apik terus piye? Malah ndak nikah. Tapi nyatane ya tetap rabi kan. Tetap menikah. Hanya saja iku sing jere Faizin mang enek ada istilah kafaah. Kafaah itu adalah levelisasi. Maksudnya kesepadanan sak level. Sepadan sak level. Iku jenenge kafaah. Gampangnya umume santri ya petok santri ngono. Ya toh, santri ya petok santri. Itu aslinya wis kafaah ngono. Artine pandangan lek wis nyantri, wong nyantri iku berarti kan agamane cukup lah. Dia sudah diajari dasar-dasar agama. Berarti kan agamane dianggap cukup. Memiliki dzatuddin ngono. Lek perempuan berarti duweni agamane sing cukup lah. Nah. Sing ndak selevel iku ya kaya santri dengan yang non santri. Tapi non santrinya itu ya pancen agamane ndak duwe, ndak enek ngono. Nol pudul ngono. Ngaji ndak patek teteh ngono kae. Ndak patek lancar terus. Ya semono iku lah ngono. Iku ndak sekufu ngono. Pada akhirnya ketika pernikahan itu dilakukan, sementara pernikahan itu butuh yang namanya harmonisasi. Adanya harmoni. Harmoni itu maksudnya irama yang searah. Irama yang tenang, irama yang searah itu kan berarti kan harus mengikuti. Gitu. Nah, ibarat ombak itu kan ombaknya tenang, anteng. Nah, itu butuh kesepadanan itu tadi. Piye caranya amrih antara laki-laki dan perempuan itu bisa saling berjalan beriringan, bisa saling melengkapi. Nah, le anjlok maka yang jadi ya adanya gejolak itu tadi. Misalnya kayak apa Faizin ganti ya Yusuf no. Simurung Yusuf lah. Misalnya Yusuf dilala kok dinikahkan dengan wanita yang bukan santri, mantan begal no. Mantan apa? Mantan begal. Besok hati-hati ya, Sob. Nah, senajan to iku wis tobat misalnya. Senajan to iku wis tobat. Tapi kan
Yusuf oleh duwe kewajiban untuk benahi dari awal no. Lah benahi dari awal itu bisa potensi hasil, bisa potensi tidak hasil no. Paham masuk ya? Karena zaman dulu itu ada satu makalah itu la tatazawaju al-fasada. Jangan kamu nikahi wanita yang rusak. Rusak maksudnya rusak sembarang ya lah. Yo akhlaknya amoh lah. Akhlaknya itu tidak karu-karuan. Hanya li ajli antus lihu dinahuna. Hanya karena kamu menikahi dia karena kamu ingin membenahi agamanya. Itu ada seperti itu zaman dulu. Tapi ternyata apa? Ya ternyata malah sing laki-laki ketutan sing wedok. Ketutan tidak benar masih, karena saking frustasi nih misalnya. Berarti ada perintah nggak boleh menikahi perempuan besar? Ada larangan. Ada larangan seperti itu. Neng lek wis legowo, ridho. Nah, ridho itu kan berarti menerima segala yang ada dan konsekuensi juga harus diterima. Resiko konsekuensi kan berarti harus diterima. Kalau misalnya kita membeli HP ini ada rusak sebagian, berarti kan ada beberapa misalnya tidak bisa dipencet atau apa huruf-huruf tidak bisa dipencet, itu kan berarti kita kan legowo. Wes kadung diambil berarti. Nah, begitu juga kalau misalnya ada laki-laki dan perempuan yang ada kerusakan seperti itu harus legowo, wes kadung nikah loh ya. Nah, harus legowo. Umpama di awal kan pernah dengar ini talak taklik itu. Kalau umpama talak takliknya itu itu lah kan Talak talik ya. Talak talik itu yang digantungkan sebelum nikah itu sudah ada syarat kalau ada gini-gininya nanti bisa diceraikan gitu kan. Kalau alasannya yang seperti itu ternyata niat awalnya membenahkan, ternyata di akhir nggak bisa membenahkannya juga. Itu bisa nggak tak? Niat awalnya, dia memang niat awalnya itu membenahkan wanita yang rusak. Terus nanti kalau semua tapi langsung ditaklik gitu maksudnya. Iya. Itu masuk dalam takliknya. Jika tidak bisa seperti itu maka terceraikan. Iya. Mesti ngono. Iya. Hukumnya maksudnya. Talak itu sebenarnya diperbolehkan tapi hukumnya makruh. Makruh. Yang makruh aja apa makruh? Ya makruh secara makronya makruh tangzih. Makronya makruh tangzih sing secara adab maksudnya. Orang laki-laki sudah mentaklik talak berarti kan seakan-akan ada hal yang ada yang diragukan. Artinya tidak 100% dicol nih, tidak 100% loss. Di Indonesia itu pernikahan yang ada di bawah KUA itu naib itu memerintah kepada si suami untuk membaca talak-talak yang ada di buku nikah. Jika saya tidak menafkahi selama sekian maka jatuhlah talak rojai, talak 1. Sebenarnya itu tidak wajib untuk dibaca. Tergantung KUA nih, tergantung Pak Naib ya. Nah, itu pilihan bagi si suami. Kalau mau membaca ya silakan, kalau enggak ya enggak. Masalahnya itu dibaca dan ditandatangani, terus kemudian nanti itu terjadi, maka secara fikih ya tertolak. Suami tidak menafkahi selama 3 bulan misalnya tanpa alasan yang jelas, maka akan tertalak rojai misalnya, tertalak 1. Nyatane ya tidak dinafkahi selama 3 bulan, maka apa? Ya tertolak secara fikih ya. Tapi secara administrasi kan harus didaftar nih toh. Harus didaftarkan ke pengadilan dulu, sidang maksudnya. Nah,
Neng ya itu tadi, talak itu sebenarnya boleh neng makruh. Nah kayak misalnya seperti tadi, jika saya tidak bisa membenahi akhlaknya sampean, maka ngono ya, maksudnya ngono ya? Iya. Maka jatuh talak 1 misalnya. Tapi harus spesifik dulu. Kan sebenarnya taklik itu kan penggantungan, sesuatu yang menggantung itu harus jelas dan konkret. Batasan tidak bisa membenahi akhlak itu apa? Batasan tidak bisa membenahi akhlak itu apa? Nah ya, apakah kan ada kata-kata tidak bisa membenahi akhlaknya si perempuan? Itu kan batasan sampai dikatakan tidak bisa membenahi itu apa? Apakah misalnya hanya seperti itu kan ambigu. Apakah misalnya setiap hari itu saya ngajari Quran ke dia, terus saya kasih materi akidah akhlak ke dia, tapi akhlaknya ndak baik-baik, tapi kan ikhtiarnya ada. Lalu apakah itu bisa dikatakan tidak bisa membenahi? Ikhtiarnya kan sudah ada. Nah, itu kan harus ada indikatornya untuk bisa dikatakan itu. Nah, tidak bisa membenahi akhlak itu masih umum, masih gamblang. Yang seperti itu cara mazhab Syafi'i takliknya itu masih gamblang, itu ndak sah. Yang konkret misalnya jika kamu mengambil buku saya judulnya ini, maka kamu tertalak 1. Nyatanya diambil, jadi tertalak 1. Jadi jelas spesifik, jelas spesifik. Tapi itu secara fikih ya, ini itu tidak dianjurkan. Nah, apakah tanda tangan di buku nikah itu sama dengan menyetujui taklik? Mazhab Syafi'i mengatakan tidak, karena talak itu harus diucapkan. Ya, kalau hanya berupa tulisan itu tidak dianggap sama seperti ucapan. Tulisan itu tidak sama seperti ucapan, maksudnya ngono. Nah, contoh ini misalnya, Pak suami SMS atau WA ke perempuannya, kamu saya talak 1, kamu saya talak 1. Tapi tidak diucapkan, paling ngono ya sudah dibales karo si istrine. Chat WA-nya apa? Kamu saya talak 1. Dibaca tentang biru tok namanya. Tidak dibales. Pertanyaannya apakah itu jatuh talak? Tidak. Sebelum si istri mengatakan telepon misalnya, setelah itu misalnya telepon, Mas sampean benar-benar mentalak saya 1, langsung dijawab iya. Nah, jawaban iya itu yang mengkonfirmasi tulisan. Nah, baru jatuh ketika ia mengatakan iya. Tapi hanya tulisan tok cara mazhab Syafi'i tidak jatuh. Kayak saya ngecat selingkuhan. Kemungkinan kan ada banyak kemungkinan, misalnya ya iku WA-ne kehack atau di prank koncone atau apalah. Nah, ada banyak kemungkinan sing tidak menunjukkan bahwa yang menulis itu adalah si suami aslinya. Maksudnya ngono. Kalau pas ngomong biasa gini ya kan, terus yang laki-laki itu tiba-tiba sampai talak, terus yang perempuan tenang tau rasanya. Iya. Suaminya tuh diem tau, masih mikir, masih bimbang gitu kan. Bercanda. Masih gitu terus udah ngasih jawaban gitu kan. Jatuh. Karena dia mengucapkan itu dalam keadaan sadar. Kecuali sing ada khilaf itu tolak yang diucapkan ketika marah. Nomor 2 ketika dipaksa, diancam.
Nomor 3, dalam keadaan akalnya ndak genep no. Akalnya ndak genep maksudnya ya dia punya kelainan sing setengah sadar setengah ndak no. Misalnya kaya saiki ngono sadar. Ning mengko iku wis ndak sadar neh. Ndak sadar maksudnya ya ra eling apa-apa. Kan enek penyakit seperti itu. Gila tapi gilane iku ndak musiman no. Gilane gila musiman, jam-jaman no. Itu ada penyakit junun seperti itu. Nah, jununnya itu penyakit, Mang. Lek orang yang sedang marah itu kan cenderung apa? Akal kesadarannya itu kan tertutup. Jadi dia itu seakan-akan bekerja di bawah kesadaran. Di bawah kesadaran dia. Moro-moro elinge iku bar marah-marah, ternyata aku melakukan ini. Itu ada ulama mengatakan tidak langsung jatuh. Tapi kalau setelah dia marah-marah, lalu kemudian dia baikan kok mentalak lagi, berarti itu jatuh. Yang nomor 2, kalau diancam, jelaskan, misalnya diancam, kalau kamu tidak menceraikan istrimu, kamu tak bunuh. Siapa itu yang ancam, Kak? Hah? Yang ancam siapa itu? Ya mungkin orang yang suka dengan istrinya. Diancam kon megat no. Ya atau mungkin ada konflik lah antara pokoknya nek ono iku lah. Akhirnya diceraikan. Nah, diceraikan secara lisan tok. Tapi aslinya ya ndak. Nah, itu kalau menurut agama itu kan masuk kategori mukroh, orang yang terpaksa, dipaksa, bukan terpaksa, dipaksa keadaan berarti. Itu ada yang mengatakan langsung jatuh, ada yang mengatakan enggak jatuh, kecuali ada konfirmasi yang kesekian kalinya untuk mengatakan itu jatuh. Apa keluarga yang maksa dan Keluarga enggak punya hak. Misalnya mertua itu ndak seneng karo mantune ngono. Dipaksa untuk menceraikan. Lek yang menceraikannya mengatakan itu mertuane ya ndak jatuh. kalau ibunya laki-laki kan? Gitu? Yang maksa nyeraikan ibunya laki-laki. Ya tetap ndak. Kan katanya ibunya ibu kalau laki-laki kan nomor satunya ibu tuh kata depan. Maksudnya nomor 1 gimana? Ya. Pemanute ta? Kalau suruh milih kan antara ibu sama istri kan suruh milih ibunya gitu kan. Ya, Terus ibunya tuh minta menyeraikan anaknya gitu kan. Menyeraikan ini anaknya. Maksudnya dalam hal sing lanang iku kadung taat karo ibuke ngono mate. Ya. Ya lek itu dikeluarkan dari sing laki-laki ya jatuh. Neng itu apakah bagi si anaknya itu harus menaati perintah orang tuanya? Tidak wajib. Tidak wajib. Kan sebenarnya perintah untuk menceraikan itu bukan dianjurkan dalam Islam. Kecuali memang ada sisi-sisi mafsadate enek hal-hal, ada faktor X yang misalnya mantune iku tidak tanggung jawab, ditinggal ngono iku. Nah, ditinggali ngono kan itu kan ada pertimbangan yang lain. Maksud saya itu begini, ada laki-laki perempuan, ibu yang perempuan itu benar-benar tidak suka dengan si mantunya. Akhirnya si ibunya itu bilang minggato wis ngedoh karo anakku. Kalau si laki-laki itu hanya kembali ke rumah orang tuanya tapi tidak mengucapkan talak, itu kan tidak terjadi talaknya, hanya pisah rumah tok. Nah, sebelum atau ada paksaan pegatan anakku lek ndak mau pegat kamu nanti akan sengsara diteror. Ya selama ndak diceraikan ya ndak jatuh. Iku lho cah susahe lek apa omah-omahan melu maratuwa iku. Solusinya apa Tat? Apa? Solusinya. Pisah. Rumah sendiri ya.
ya itu kan mungkin karena pengennya orang tua itu yo le iso manggon kene. Kalau anak yang terakhir kan biasanya ikut orang tuanya. Lah ya itu termasuk ya seperti itu kan. Berarti kan maksudnya satu atap dengan orang tua maksudnya. Satu rumah dengan orang tua. Itu kepala keluarganya, pimpinannya itu siapa? Ya orang tua. Gerak-gerik suami istri, gerak-gerik mantu itu terbatas di situ. Gerak-gerik mantu itu terbatas. Apa-apa kudu manut wong tuane. Secara tidak langsung ya. Maka agar hidup mandiri dan bisa berkembang pernikahannya harus pisah. Ngekos atau ngontrak. Nek mau loh ya. Ngontrak atau ngekos atau ya langsung pindah kota. Langsung pindah kota. Itu malah lebih bagus malah. Nah, lebih bagus seperti itu memang. Jauh sama orang tua atau Apanya? Artinya tidak ada intervensi di situ. Ya tidak ada apa namanya, tidak ada ikut campur, tidak ada ikut campurnya dari orang tua, masih. Gampangnya ini loh, misalnya jadi Safina kan anak terakhir si perempuan, ternyata anak terakhirnya perempuan, berarti kan laki-laki ikut yang perempuan, otomatis kan satu rumah dengan orang tua perempuan. Nah, mau tidak mau si laki-laki ini kan ya paling enggak si laki-laki ini kan enggak punya kebijakan untuk mengatur rumah, karena rumah itu miliknya orang tuanya, sekalipun wis dijanjeni omah iki nanti ya untuk kalian, ini kan orang mati mate. Ya kan orang meninggal kan orang tuanya. Maksud ya nunggu meninggalnya kan ya suwe Nah, tidak mungkin kan maksud ditungane kondang mati kan tidak mungkin. Dari mes alkamal tadi. Nah, orang tua dari yang laki-laki kan sudah pisah. Wes cul kan, otomatis yang laki-laki tidak terbebani dengan orang tuanya dari pihak laki-laki. Tapi masih ada beban dengan orang tua perempuan. Keputusannya itu tidak bisa luas. Gelem ndak gelem kudu melu apa sing diomongne maratuwane. Apalagi kalau yang laki-laki ku sik isinan sulit untuk adaptasi Sulit untuk adaptasi. Menjaga muruan isin apa-apa isin Apa-apa isin iku malah suwi adaptasine malah suwi. Belum lagi kena celatune maratuwa, nah ora turun. Yo lek saiki kan tuanya sabar. sabar-sabare maratuwa kan hanya ya mungkin 3 bulan 4 bulan. Setelah itu wis setelah itu kan wis muring-muring kan. Nah, maksudnya seperti itu, Jadi memilih untuk menikah sampai ke fase akad nikah itu dibanding dengan setelah akad nikah, berarti pasca akad nikah dalam arti mengarungi bahtera rumah tangga itu seabot jogo rumah tangga niku. Seabot jogo rumah tangga nih, mergo dari situ sudah kelihatan satu persatu aib dari laki-laki perempuan, kekurangannya ini itu. Dulu kalau masih belum akad nikah, apalagi pacaran misalnya masih pendekatan, sing apik-apik itu iku sing diomongne. Yang belum tahu lek misalnya laki-laki lek urung disentik wong wedok ngono kae. Kudu sabar. Zaman marahan apa enggak? Tipe orang yang selalu marah enggak? Iya. Itu. Terus deklarasian. Iya. Tapi itu perempuan, ya memang begitu. Tapi lu meraih mama. Nah iya, the power of mama kan seperti itu. Aku bakalnya itu mama kali. Tapi dari mama. Ya wes. Belum itu nanti urusan anak misalnya
Apalagi kalau laki-lakinya itu laki-laki kan jarang itu yang betah di rumah kan. Ya mesti iya. Iya. Ya mesti ngopi karo kancane. Mancing kan. Makanya 3 petang. Nah, itu belum itu lek ketemu ya. Iku lek ketemu dengan wanita sing selalu ndak ngizini laki-lakinya keluar malam. Wah, iku ya stres dajak iku sing lanang. Juga ada sikap. Loh, perempuannya ya sering ada kan kalau bilang nggak boleh keluar tetap keluar gitu kan. Nah, iya, namanya begitu. Berarti ya keluar bareng kan. Nah, itu kan juga bisa. Neng kadang kan ada ya ini rahasia laki-laki ya, Mas. Laki-laki itu ada beberapa pembicaraan yang tidak bisa dibicarakan dengan perempuan. Ada Yusuf ngerti itu. Nah, Harus bisa dibicarakan sama perempuan kan istrinya sendiri. Kayak enggak wedok, enggak oleh. ya ada perempuannya juga ada begituan. Makanya nggak bisa diceritakan sama istrinya. Iya. Ngomongin istrinya. Ya itu mungkin jadi satu topik. Sambat yang kancang. Maksudnya kan ada iku mang lho. Kan ada topik-topik yang tidak bisa dibicarakan dengan perempuan. Makanya laki-laki memilih untuk ngopi karo konco-koncone itu untuk mengeluarkan pikiran yang numpuk di sini. Nah, kadang itu laki-laki itu kalau sudah terkena beban, wataknya laki-laki itu kan mencari solusi. Pikiran laki-laki itu biar caranya amrih ada solusi, you know. Kalau dia stuck di rumah, ketemu dengan istrinya, ketemu orang yang selalu dia lihat, you know. Itu kan boseni, siji boseni, you know. Siji boseni. Yang kedua berarti harus cari suasana baru untuk menenangkan pikiran. Beri ruang untuk laki-laki untuk itu. Itu harus itu. Kalau tidak begitu nanti laki-laki stres. Teman niku. Laki-laki stres terus kemudian benci dengan istrinya hanya karena tidak memenuhi satu keinginan itu luntur cintanya dengan si istrinya itu. Mending golek liyane ngono. Padahal hanya seperti itu. Maksudnya itu masalah sepele ya. Tapi itu memang kebutuhan. Nah, laki-laki mengekang istri juga tidak pantas ngono. Ya toh? Laki-laki mengekang istri juga tidak pantas. Karena kalau istri itu bawaannya memang di rumah. Rumah dengan istri itu ibarat dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sesuatu kelancaran di dalam rumah itu tergantung pada istri, you know. Kerapian, gitu. Kerapian rumah. Apa? Dari kerapian rumah, kebersihan rumah, suasana rumah, bahkan desain interior rumah. Itu istri lebih dominan. Ide-ide dari perempuan itu lebih mantep. Makanya laki-laki biasanya apa jaremu ae ngono. Sofa ditaruh di mana? Sana wis diatur. Perempuan kayak kene karek manut ngono. Laki-laki kan karek manut ngono. Nah, tapi sesekali perempuan itu juga bosen. Makanya minta untuk keluar, tapi keluarnya harus ada sesuatu yang dibawa ke rumah. Pasti ngono. Makanya shopping itu malah salah satu caranya kan shopping. Atau misalnya perempuan itu ikut arisan karo konco-koncone. Ketemu teman lama, reunian dan sebagainya. Nah, itu seperti itu. Nah, lumrah you know. Itu kebutuhan ya mungkin kebutuhan tahunan. Tapi harus dipenuhi ya. Nah, itu harus dipenuhi ya. Nah, itu pentingnya itu pentingnya kita mengerti tentang karakter wanita dan karakter laki-laki. Nah,
perempuan itu model orang yang tidak betah dengan masalah dan dia harus mencari pelampiasan untuk menuangkan masalah itu dengan cara curhat. Laki-laki itu gengsi untuk curhat. Apa nek Bagas curhat ning awakmu? Laki-laki itu gengsi untuk curhat. Enggak ada solusi malah bisa berdua. Oh, lah berarti gantian. Udah sih. Tapi perempuan curhat, laki-laki pokok modal mendengarkan tanpa menjawab. Itu selesai, beres masalah. Ya, karena kadang curhatan perempuan itu tidak perlu dijawab, cukup didengarkan, artinya pasang kuping itu wis mari. Tapi laki-laki kalau punya masalah di kerjaannya atau karena masalah dengan orang, itu jarang sekali mau cerita dengan istrinya sampai dia menemukan satu solusi. Makanya laki-laki itu otaknya itu otak-otak karakter-karakter raja. Karakter-karakter raja itu maksudnya piye? Yo gengsi misalnya orang lain itu memecahkan masalah saya, pasti ngono. Ya masalah saya harusnya yang menyelesaikan juga saya. Otak-otak yang punya otak-otak pemimpin, otak-otak wibawa, otak-otak raja. Baru nanti ketika sudah ketemu masalah, sudah ketemu solusi, baru mau cerita. Ceritanya itu juga ya hanya sekedar cerita tok no. Hanya sekedar cerita tok no. Iya, wis. Siap ono ya? Siap. Nah, itu sama kalau senggang itu di YouTube itu ada ceramahnya Dokter Aisyah itu, Dokter Aisyah Dahlan. Kalau sampean tahu lihat, tahu dengar, itu coba kamu lihat, itu tentang cara memahami laki-laki dan perempuan. Ya banyak laki-laki perempuan bercerai karena ya, faktornya cuma satu sebenarnya, karena dia bisa memahami saling satu sama lain, komunikasi tidak lancar. Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan untuk itu. Tapi kita harus belajar untuk itu. Sejak sekarang. Itu tadi lo lihat di YouTube-nya Bu Aisyah Dahlan itu ada. Simple kalau lihat di YouTube kan harus karek sambil nyantai-nyantai maksudnya. Sambil nyantai-nyantai ngono maksudnya. Nah. Ada pertanyaan lagi? Oke, kesimpulannya hadis ini menceritakan tentang ada beberapa kriteria perempuan itu dinikahi secara adatnya. Ada 4 tadi. Ada karena harta, nasab, kecantikan, dan agama. Tapi Rasul menganjurkan untuk memilih agama. Yang memiliki agama yang baik, maka laki-laki tersebut termasuk laki-laki yang beruntung. Ya dua-duanya sebenarnya beruntung sebenarnya. Nanti untuk kategori maksudnya mal, hasab, jamal, agama itu nanti ada di istilahnya. Bagaimana wanita itu, ukuran wanita cantik itu bagaimana? Itu nanti ada di sini. Siapa yang bisa menghukumi wanita cantik? Ya tak? Nah, seperti itu. Apakah cantik itu subjektif atau objektif? Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin.